Terlalu intens, sang gelandang telah memainkan 80 pertandingan Liga Premier dan mencetak 2 gol. Seperti itulah narasi yang diberikan oleh media Vietnam terkait Jairo. Tak bisa dipungkiri, kehadiran Jairo akan semakin menambah kekuatan timnas Indonesia terutama di lini tengah. Apalagi sekarang ini timnas Indonesia dilatih oleh Patrick Kluivert yang tentunya memiliki taktik berbeda dengan Sintayong. Seperti inilah komentar fans Vietnam. 80 pertandingan dan mencetak 2 gol, Swanson mencetak 7 gol dalam 5 pertandingan. Indonesia hanya melakukan naturalisasi 2-3 pemain, tapi kalau bermain 90% sampai 100%, apa yang dilakukan pemain dalam negeri? Indonesia membutuhkan waktu 2 bulan dan langsung bergabung dengan tim Vietnam, perlu memainkan 3 pertandingan dan kemudian pensiun. 80 pertandingan 2 gol, benar-benar pemain berkelas. Bukan seorang bek, ia adalah seorang gelandang bertahan. Parameter apa yang membuktikan bahwa ia adalah pemain yang bagus? Sudah lolos babak kualifikasi ketiga. Jangan bermimpi membandingkan dengan Jepang dan Korea. Untuk kualitas gunakan pemain dalam negeri dan beberapa pemain naturalisasi, lalu impor seluruh skuad yang beranggotakan 11 orang. Tujuan menghadiri Piala Dunia adalah impian para pemain. Mereka rela mengambil jalan memutar untuk mencapainya selama kebijakan naturalisasi kedua negara terbuka. Di masa depan, ASEAN mungkin akan menjadi lembah pemain naturalisasi berkualitas di dunia hanya untuk mewujudkan impian Piala Dunia. Secara umum, beberapa posisi tidak masalah, bahkan tim utama dan cadangan pun tidak. Kalau ada yang bilang saya kolot, kalau Vietnam melakukan itu, saya akan berhenti menonton sepak bola. Saya pikir VFF akan melakukan itu untuk mengembangkan sepak bola dalam negeri. Kalau negara lain kita belum tahu, khususnya Indonesia bisa mengabaikan dan menaturalisasikan pemain yang kualitasnya lebih baik. Beruang, jika saya melakukan hal seperti Indonesia, saya yakin banyak orang yang tidak menyukainya. Tidak hanya saya. Saat itu, mari kita singkirkan V-League sama sekali, menghabiskan uang untuk membeli pemain asing untuk menjadi warga negara yang dinaturalisasi. Semua laki-laki kulit hitam putih keluar ke lapangan, orang Vietnam membawa bendera nasional dan keluar ke lapangan sambil berteriak. Dan saya ingin menolak berkat itu. Sepak bola memiliki kemenangan dan kekalahan untuk menjadi menarik. Sekuat apapun Jerman, Spanyol tetap dimainkan. Jika Anda dapat menaturalisasikan beberapa tunawisma tanpa tertangkap, Prancis akan menjadi juara sepanjang tahun. Namun Vietnam kalah dari Indonesia pada tahun 2024 sehingga Indonesia harus menggunakan tim mudanya untuk menang dan orang-orang Indonesia yang berasal dari ras campuran dapat menyanyikan lagu kebangsaan seperti orang Brazil non-Vietnam seperti Swanson. Jika kita terus berputar-putar, tidak akan ada pemain dalam negeri, tetapi jika kita terus mengambil tim nasional secara default, Vietnam akan selamanya hanya tinggal di kolam desa. Ada 100 juta minus 1 orang Vietnam yang tertarik dengan tim ini. Masyarakat dapat memalsukan dokumen dan menciptakan kondisi pemalsuan dokumen untuk kepentingan nasional yang sangat sulit diverifikasi. FIFA dan sepak bola di bawah organisasi ini tidak ada hubungannya dengan politik. Mereka tetap mengklaim demikian. Itu mungkin atau tidak mungkin sampai ditemukan. Pada dasarnya naturalisasi ada darah asli atau tidak itu tidak penting. Intinya tetap naturalisasi. Saya tidak mengatakan itu buruk karena di sisi lain akan meningkatkan level dan performa. Prestasi apapun yang diraih Indonesia tidak mempengaruhi saya. Berbeda dengan kebanyakan orang Indonesia, saya tidak membenci atau iri pada orang lain. Apa yang saya katakan adalah kenyataan. Indonesia tidak punya hal yang membuat saya iri. Sekalipun negara Anda menaturalisasi seluruh tim Argentina, saya tidak peduli. Saya suka sepak bola, tapi tidak sebergairah dan sekeras turnamen Anda. Apakah Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia? Saya takut sekali FIFA butuh sanksi baru, tapi kalau begini Indonesia akan kehilangan akarnya.